beberapa teman-teman laku kejawen dia tidak memakan hal-hal yang bernyawa seperti hewan. Kalau tujuannya jelas menekan sifat hewani di dalam diri sendiri itu. Kalau di kesehatannya, wah sudah banyak lah jurnal sekarang yang menyebut kegunaan vegetarian itu banyak. Tapi dulu awalnya memahami bahwa poso tanpa vegetarian itu atau vegetarian itu dimaknai mengurangi rasa hewani yang ada di dalam tubuh. Karakter Kehewanan itu yang dikurangi. Bener. Ngerusak. Iku menungso rasa kewan. Itu kan sifat-sifat hewani. Diharapkan dengan poso vegetarian itu mengurangi. Nah ini soalnya kita ini kan di era yang oplosan Mas, campur Mas. Jadi budaya itu jadi anomali. Orang Indonesia tapi gaya-gayanya gaya-gaya mungkin Cina atau Korea. Akhirnya muncul CEO itu kan. CEO yang menyamar ya. Itu saya ingat sebuah ayat Mas itu Mas. Ayat ini menjelaskan topiknya topik istilahnya kiamat lah, ini bahasanya kiamat lah ya. Wa idzan nufusu zuwijat itu. Ketika karakter-karakter, jiwa-jiwa, budaya tercampur Mas. Entah itu lewat pernikahan ya, orang Indonesia nikah dapat orang Jepang atau orang Amerika, itu kan percampuran budaya. Itu yang membuat kesejatian diri kita atau karakter khas kita ini luntur kan begitu. Karena mereka kan terus flexing Mas, promo kan. Nah itu akhirnya itu yang membuat apa ya, kita kehilangan apa? Kehilangan akar gitu loh. Akhirnya yang ada benturan kan akhirnya kan. Benturan-benturan itu. Gimana Mas itu Mas? Ngebleng dimaknani karena kita ambil sejarahnya Nabi Muhammad, harusnya kan bener. Harusnya. Ya, tapi masalahnya ada peristiwa kan sebenarnya ada peristiwa, ya. pengambilan hikmahnya di situ. Belum tersampaikan mungkin ya Kadang-kadang bahwa ngebleng sebenarnya orang Jawa itu berusaha meniru Kanjeng Nabi sebelum dapat wahyu itu ya. Iya, menjelang dapat wahyu itu. dimaknai bahwa kita harus pembersihan total. Kita memutuskan hubungan dengan duniawi. Kalau ngebleng itu kan kita tidak boleh kena cahaya. Jadi kita berdiam di suatu tempat yang non cahaya dan kita biasanya hanya boleh minum atau kalau mungkin nasi biasanya diidentikan dengan 3 kepel. Satu kepalan 3 ini, satu untuk 1 hari. Dan itu 24 jam. Kalau sekarang jam 7 pagi saya makan nih, saya boleh makan lagi jam 7 pagi besok. Selamat malam sahabat-sahabat sekalian. Bersama kami kembali podcast spesial Ramadan, program Rumah Jeda Ruang Rasa yang kami namakan dengan Mokso. Mokso ini bahasanya agak angker tapi ya itu real ya di masyarakat Jawa bahwa Mokso itu kondisi orang-orang dulu mengheningkan cipta pada waktu tertentu sehingga konon itu sampai apa ya menghilang. Nah ini kita sengaja membuat acara nama Mokso ini agar kita sebagai orang Jawa tidak kehilangan akar kejawaannya tapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai agama Islam yang mana memang kita akui hadir dari Arab. Yang Arab itu bukan Jawa gitu ya. Jadi kita pernah mendengar bagaimana para wali dulu, wali Songo itu berdakwah mengajak orang Jawa menggunakan media-media musik, cerita, wayang, budaya sebagai bentuk dialog ya, dialog agar bagaimana pesan-pesan agama itu diterima oleh orang Jawa secara lapang dada, fair dan tanpa ada pertumpahan darah. Itu diantara apa ya visi misi kami di Ruang Rasa agar
orang Jawa sebagai bangsa atau ras atau tanah yang lebih dulu daripada Islam, kita akui ya, sejarah ya. Kita tidak meninggalkan sejarah atau akar itu. Oleh karena itu pada momen puasa ini kami tim Ruang Rasa membuat program namanya Mokso. Mokso ya, momong karo poso. Momong itu kan artinya kan apa ya, merawat atau menjaga atau menggembala. Kalau kita ngomong gembala, kita ingat sebuah kidung, Mas Kris. Jadi Mbah Kalijogo ya, lir ilir itu cah angon itu. Lah kita di Ruang Rasa punya teman namanya Mas Kresna yang saya lihat beliau ini banyak menggeluti, meneliti dunia tradisi, laku, kebiasaan orang Jawa yang mungkin sementara dianggap apa ya, klenik. Kata klenik ini bagi saya agak rancu, Mas, karena klenik ini bagi saya sesuatu yang sebenarnya dia nggak mampu menjelaskan. Akhirnya muncul kata klenik. Benar. Sebenarnya itu SDM, bukan masalah kok iku mistik atau angker, tapi orang tidak mampu menjelaskan, akhirnya muncul kata klenik. Nah, saya ini mungkin Mas Kris nanti menjelaskan misalnya contoh ini ya yang agak-agak angker lagi ini ya, tradisi orang Jawa itu misalnya poso. Puasa itu kan banyak variannya di Jawa loh ya. Islam enggak ada poso misalnya puasa ngidang itu. Puasa ngebleng. Malah mungkin enggak boleh Mas di Islam kan, enggak boleh nyambung ya. Ada lagi puasa mute. Ada lagi puasa bisu. Itu saya kira tuh kreatif orang Jawa itu. Orang kreatif. Jadi kreatif. Jadi syariat bisu ini kan kreatif. Lah ini Mas Kris mungkin bisa menjelaskan asal usul atau sejarah, mungkin efek juga ya. Apakah itu positif di tengah-tengah zaman yang seperti sekarang ini? Monggo Mas Kris, saya buka. Oke, saya mau menerangkan terminologi poso. Poso dulu, Gus. Poso itu bagi para penganut kejawen dipahami dengan kalimat ngeposno roso. Rosoe diposno atau ditempatkan di tempatnya sendiri-sendiri. Pos itu menempatkan ya. Saya kira pos JNE bukan pos tumbling ini ya. Pos itu bahasa Jawa ya. Posno roso berarti ada. Bayanganku pos itu pos kilat, pos khusus Honda ya. Berarti di paham kejawen itu roso itu ada tempatnya masing-masing. Makanya dinamakan poso, ngeposno roso. Lah kalau poso disama dengankan saum beda Gus, beda jauh. Terminologi poso di kejawen lebih cenderung diasosiasikan menjadi tirakat. Kita mengenal poso bisu, ngebleng itu tidak terkena sinar matahari kan gitu. Kenapa ada poso ngebleng? Orang Jawa mengaitkan poso ngebleng dengan ritualnya Kanjeng Nabi yang di Gua Hiro itu. Oke, filosofinya Mas ya, filosofinya itu diambil dari situ. Kenapa kok orang Jawa ikut-ikut ngebleng? Itu karena diambil dari niru Kanjeng Rasul di Gua Hiro yang dipahami Kanjeng Rasul tidak pernah keluar di dalam Hiro itu. Gelap di situ. Gelap. Nah, di situ akhirnya diambil menjadi tirakatnya orang Jawa, istilahnya poso ngebleng. Ada lagi poso yang kategorinya seperti tidak makan belean atau vegetarian. Kalau hewan hidup banyak di budaya luar seperti Hindu, Buddha sudah berlaku seperti itu. Tetapi uniknya Jawa tidak mengambil itu. Yang diambil adalah sejarahnya ketika Nabi Nuh turun dari perahunya. Wah, gimana itu sejarahnya Nabi Nuh? Nah, dipahami ketika Nabi Nuh itu ceritane ngono ya. Ceritane mudhun teko perahu kuwi. Lah mangane lawuhe iku hanya tanam-tanaman. Oke. Yang dimakan itu karena bertahan hidupnya melalui itu. Hewan-hewan itu ya kan mati. Jadi akhirnya diambillah sudut pandang itu beberapa teman-teman laku kejawen, dia tidak memakan hal-hal yang bernyawa seperti hewan. Kalau tujuannya jelas menekan sifat hewani di dalam diri sendiri itu.
Kalau di kesehatannya, wah sudah banyak lah jurnal sekarang yang menyebut kegunaan vegetarian itu banyak. Tapi dulu awalnya memahami bahwa poso tanpa vegetarian itu atau vegetarian itu dimaknai mengurangi rasa hewani yang ada di dalam tubuh. Karakter Karakter kehewanan itu Yang buas, dikurangi. Bener. yang ngerusak. Iku menungso rasa kewan. Gagasan. Nah, itu kan sifat-sifat hewani. Diharapkan dengan poso vegetarian itu mengurangi. Walaupun tidak bisa menghilangkan, mungkin bisa mengurangi. Karena tujuannya nirakati seperti itu. Banyak lagi atau yang sering terdengar mute. Mute itu dimaksudkan kalau kita ini hanya mengkonsumsi hari yang putih, yang suci, itu kita juga menjaga kesucian itu sendiri. Makanya kalau SOP-nya Gus, poso mute itu kan sebenarnya cuma minum air putih. Sebenarnya seperti itu. Bukan nasi ya. Bukan nasi ya, nasi Mas. putih tapi 2 mangkok atau Podo 2 ae. sama aja kan itu. Iya. Harusnya dimaknani kalau awal dulu para leluhur kita air cuma putih air ya? putih. Kok air putih? Iya, dia puasa beberapa hari, biasanya dia hanya minum air putih. Lah ini juga saya juga pernah ngalami seperti itu. Praktek sampean. Praktek seperti itu. Air putih tok. Air putih toh Kuat. selama 3 hari. Orang geblak sampean. Wah, sedikit Lumayan, ngeheng ya. Heng. Karena tubuh dipaksa langsung hanya minum konsumsi air putih. Kaget mungkin Mas ya. Ya, apalagi kalau di tradisi Jawa ada poso petang puluh, Gus. Petang puluh itu bukan 40 hari, tapi hitungan 40. Biasanya dilakukan 3 hari, di mana jumlah wetonnya ini pasarannya 40. Berarti karo weton hubungannya ya? Iya, bukan kalau dulu pra-Islam biasanya puasa 40 itu murni 40 hari. Tapi setelah para wali songo datang, diubah waktunya, bukan 40 hari tapi hitungan 40. Wah, ini Itu hitungan orang sing wetone 40 gitu ta. bukan orang hari, hitungan hari yang dijumlah ini 40. Kapan? Oh, hari wetonnya Senin Seperti Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kemis Pahing. Ini kalau dijumlah di total 40. Maka kita nepakno hari ya. Istilahnya ngecit ini. Ngecit jalur pintas ngecit. Kalau anu, dulu diringkes ben gampang ngono ya. Kabotan menawa 40 dino ya. biyen kabotan 40 dino nyel, saiki pitungan 40 kan gitu. Hanya 3 hari. Tapi ini sing weton hari itu iya, 40 jumlahnya. Jumlahnya 40. Ini biasa dilakukan teman-teman sampai sekarang banyak pelaku itu atau istilahnya orang laku itu melakukan puasa ini. Walaupun tata caranya sudah seperti tata cara Islam. Contoh dia berbuka dan sahur seperti SOP-nya puasa Ramadan. Seperti itu. Tapi pakai air putih. Tapi hanya konsumsi air putih. Itu harus Itu gimana Mas? Saya nanya efek anu ya, kejiwaan atau efek mungkin ke kecerdasan ada nggak air putih tok? Sampai mengalami itu kan mungkin ada perubahan nggak di tubuh jenengan setelah mengalami Pasti itu? ada perubahan karena Apa kira-kira misalnya sebelumnya sama sesudahnya kayak apa? hari pertama justru kita pasti lemes ya. Pasti lemes. Jadi lemes karena kita hanya konsumsi air saja ya. Tapi anehnya di hari kedua, ketiga kita justru kebalikan. Gimana Ada sejenis energi tambahan untuk kita menjadi kuat tanpa secara sadar harusnya memang tubuh terasa ringan. Lah, ringannya tubuh dirasa ini kan untuk aktivitas lebih cepat. Karena dia sudah ringan sebenarnya. Terasa ringan memang. Loh itu kan aneh Mas, bagaimana orang yang tidak makan hanya minum kok ringan? Itu berarti makna ringan nih makna lain ya, artinya ringannya beda dengan orang sing merasa ringan setelah makan. ringannya ini merasa ringan, bukan benar-benar ringan. Kalau ditimbang badan apakah dia ringan? Enggak, dia merasa dia lebih enteng, lebih ringan untuk bergerak, untuk apa seperti itu. Lebih fresh mungkin ya. Lebih fresh. Lah di efek lainnya cenderung beberapa pelaku itu lebih cepat fokus dan konsentrasi. Oh, berarti efek kecerdasan ya, istilahnya kemampuan otak meningkat misalnya. Ada seperti itu. Biasanya dia tidak berdiri sendiri, Gus.
Ada amalan, ada doa-doanya ada ya. doa-doa Berarti harus punya yang orang tua guru ya. Jadi kalau hanya puasa mute tanpa ada maksud dan Mentor tujuan, ya. justru itu bahaya. Tanpa ada mentor maksudnya. Iya, apalagi tidak ada maksudnya. Oh, angger ngawur berarti. Ngawur pengen ngono, itu bahaya. Ngetes. Ngetes ku ya apa? Itu tambah bahaya kan ngono. Harusnya memang ada tujuan, ada niat dan tujuannya supaya ini tertata memang. Karena kan ada goalnya harusnya. Kalau dia cuma puasa tanpa ada goal juga aneh juga kan gitu. Ya. Itu yang biasanya kita temui di teman-teman budaya Jawa atau yang di sekitar kita. Lah sampean dulu itu memutuskan untuk 3 hari ya puasa apa tadi mutih sing pakai air ya. 40 itu ya itu motifnya apa? Kepengennya pengen soge atau pengen untuk pacar ayu? Ngelmu. Waktu itu beberapa keilmuan yang ingin saya dapatkan itu mensyaratkan seperti itu. Harus begitu. Banyak mungkin ilmu kanuragan, mungkin juga ilmu pengasihan. Ilmu kebal itu ya. Ilmu kebal. Kebal omongannya tonggo iso. Iya. Itu bisa dilakukan. Harus ada memang tujuannya kan gitu. Kalau dulu saya murni keilmuan, saya waktu itu lagi gandrung pengen seperti istilahnya orang indigo ya, awas atau bisa melihat dunia sesuatu, lain ya. Dunia lain. Maka ketika sesuatu itu dikerjakan biasa saja, tidak berefek, kita melakukan hal seperti puasa mute, itu kan kerja kerasnya tinggi, tingkatannya tinggi, ya. Energinya yang di efek dan agak yang maksa memang ya. Harus di sesuatu yang meningkat mendadak. Jadi itu awalan untuk maksud tujuannya seperti itu. Banyak teman-teman itu banyak yang melakukan berdasarkan maksud tujuannya tertentu. Pengen ilmu mungkin wibawa atau rezeki atau kesaktian atau pengasihan pasti akan diawali ada ritual puasa ya, entah itu mutih, entah itu ngebleng. Itu ciri khas Jawa seperti itu Mas ya. Ciri khas keilmuan Jawa. Ketika ada dia punya harapan harus dibeli dengan tukon istilahnya tukone larang. Yang dimaksud tukone larang itu bukan mahar, tapi perilaku atau usaha kita menuju itu keseriusan tukone larang lah, berarti ini tirakat yang harus dilakukan itu sangat menyiksa tubuh. Biasanya menguji seperti itu menguji mental. Diharapkan setelah itu terjadi kelahiran baru, maksudnya itu kita menjadi manusia baru dengan ritual yang sangat memaksa, berat seperti itu. Diharapkan kita menemukan makna baru, mood baru ya. Mungkin juga rezeki baru juga bisa mungkin. Bisa ya? Karena ada teman-teman yang memaksudkan puasa sebagai pembersihan. Kita dibersihkan jiwa raga, pembersihan ulang, dibersihkan, terus ditata lagi. Nah, ditatanya kan dengan amalan tadi. Proses pembersihannya melalui tirakat atau poso tadi. Nah, itu proses pembersihan sebenarnya. Jadi harus pembersihan ya, kalau kita ya seperti di HCL itu loh Gus. Langsung, efeknya langsung. Harus benar-benar kuat dan sedikit ekstrim dengan ritual-ritual seperti itu. Kalau ritual laku yang lainnya mungkin hanya sekedar saja ya, tapi ketika puasa benar-benar itu ngefek karena soalnya kita seluruh dimensi tubuh dipaksa ya dipaksa waktu itu. Ada protokol yang ketat. Bener, ya kan itu berarti istilahnya jalan tol Mas ya. Ngecit itu bypass ya. Kalau kepengen misalnya perubahan yang ekstrim dan total mungkin kita harus berani tukon tadi ya Mas. Tukone larang harus berani gitu enggak karena di situ pasti ada godaan juga ya? Iya toh. Contohnya apa godaan Mas? Contoh SOP-nya 3 hari. Di hari pertama itu pasti kita dikondisikan sakit. Berarti tubuh tidak ada perubahan ekstrim, tubuh ada perubahan. Lah ini pasti yang kedua. Yang kedua sering gangguan-gangguan non medis. Itu pasti terjadi.
Karena di posisi gelombang otak kita kan menurun tuh posisi ya. Ada terkoneksi dengan dimensi lain Di dimensi itu. lain, dikarenakan kita ngempet tadi, poso tadi, tirakat tadi itu karena kalau saya pahami adalah oksigen di dalam otak itu kan jelasnya Berkurang banyak. otomatis dia akan bertemu dengan dimensi seberang, itu terjadi hal itu biasanya di hari kedua atau hari ketiga itu pasti terjadi hal-hal seperti itu. Mungkin akhirnya muncul kata klenik di situ ya. Klenik, Beberapa mistik. masyarakat tidak bisa menjelaskan istilah itu, akhirnya gebiak Jenenge klenik. bahwa itu klenik kan gitu. Karena tidak bisa menjelaskan aktivitasnya. Akhirnya jadi horor Mas ya. Artinya itu jadi negatif mungkin ya. Gara-gara isu yang muncul itu akhirnya itu nggarai orang itu nggak jelas atau masuk ke dimensi yang dia nggak difahami. Distorsi gitu ya. makna terjadi seperti itu. Padahal sebenarnya positif sebenarnya untuk kalau lihat dari tadi loh ya, efek positif tadi ada sebenarnya ya. Ada, tapi sudut pandang masyarakat kita tidak seperti itu. Beda-beda. Para pelaku-pelaku itu sering disalahpahami dengan wah itu ritual klinik itu pasti ingin hal-hal yang bersifat adikodrati yang ekstrim. Misalnya cari keris gitu ya, dapet seperti akeh, itu lah. lagi Itu limon, ya. sudut pandang masyarakat saja. Tapi kita tidak bisa menilai sepihak karena kita tidak tahu tujuan dan niat Sejarahnya. awal para pelaku itu. Kalau di sudut pandang diambil sejarahnya, harusnya ya benar saja. Benar saja kalau seperti itu ngebleng dimaknani karena kita ambil sejarahnya Nabi Muhammad, harusnya kan benar. Harusnya. Ya, Tapi ada masalahnya peristiwa kan sebenarnya ada peristiwa, ya. pengambilan hikmahnya di situ. Belum tersampaikan mungkin ya Kadang-kadang bahwa ngebleng sebenarnya orang Jawa itu berusaha meniru Kanjeng Nabi Berusaha- sebelum dapat wahyu itu ya. Iya, Menjelang dapat wahyu itu. dimaknai bahwa kita harus pembersihan total. Kita memutuskan hubungan dengan duniawi. Kalau ngebleng itu kan kita tidak boleh kena cahaya. Jadi kita berdiam di suatu tempat yang non cahaya dan kita biasanya hanya boleh minum atau kalau mungkin nasi biasanya diidentikan dengan 3 kepel. Satu kepalan 3 ini, satu untuk 1 hari. Dan itu 24 jam. Kalau sekarang jam 7 pagi saya makan nih, saya boleh makan lagi jam 7 pagi besok. Jadi benar-benar ekstrim bahasanya itu, memaksa memang. Oke, Mas ini mungkin saya lompat jadi ya. Emang saya kan juga pernah ketemu teman-teman yang potong kompas bypass gitu ya, kepengen sugih, kepengen kaya. Kemudian menggunakan media-media laku kejawen. Saya nanya itu begini, apakah menurut jenengan ini ya, ini pribadi aja, kira-kira positif nggak, sah nggak orang sing kepengen kaya menggunakan cara puasa yang agak ekstrim itu? Kira-kira itu gimana? Kan nggak nyambung Mas. Apa hubungan kaya, anggaplah kaya itu banyak duit lah ya, dengan laku, dengan nggak makan, kan kayaknya nggak nyambung. Kalau kaya kan harusnya kan harus punya konsep bisnis, punya jaringan ya, punya ide bagus, itu masuk akal gitu loh. Lagi kan nggak nyambung. Kepengen sugih kok malah gak mangan, ini piye gimana? Coba. Itu tidak bisa dipahami secara linear, Gus. Itu ada 3 tahap. Gimana? Jadi seperti ini, saya pengen kaya nih. Saya puasa. Bukan puasa tirakat saya ini supaya kaya, enggak. Saya puasa supaya dapat ilmu untuk kekayaan itu. Oke. Ilmu dulu yang Ilmunya didapat. media. Berarti tahapannya Jadi puasa, tahapannya, ilmu, baru nanti teksnya baru kaya. Baru kaya, goalnya dikaya. Oke. Tapi puasa itu adalah ikhtiar usaha untuk mendapatkan ilmunya. Ini melalui puasa itu dengan ekstrim seperti itu. Lah tentunya kalau melakukan hal seperti itu pasti ilmu yang dimaksud bukan ilmu manajemen bisnis. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu-ilmu yang mungkin di situ ada kandungan oknumnya. Karena kita pasti berhubungan dengan oknum ini. Oknum itu berarti dimensi sebelah ya istilahnya Dimensi ya. sebelah. Energi di Dia luar memahami manusia mungkin ya. bahwa rezeki itu kadang-kadang bisa ditarik
melalui dimensi ini ada oknum-oknum yang bisa menarik rezeki. Oh. Lah kita puasa untuk tersambung dengan oknum ini. Jadi langkahnya 3 langkah ke belakang. Untuk mendapatkan kaya kita butuh oknum ini yang memperlancar rezeki. Lah untuk menyambung ke oknum ini saya tirakat seperti poso tadi atau ngebleng tadi itu urut-urutannya seperti itu. Jadi tidak langsung kita harus setelah itu kita jadi kaya. Oh, enggak bisa. Pasti ada tengahnya ini sebagai penyambungnya. Nah, istilahnya mungkin iku Mas, mungkin bahasa negatifnya pengasian ya mungkin ya. Dia mungkin kepingin mendirikan sebuah toko atau perusahaan, kemudian dia mungkin punya referensi guru spiritual kan begitu biasanya kan. Ya. Terus suruh puasa. Ini bahasanya penglaris lah. Mungkin apa seperti itu, Mas? Ada seperti itu, tapi tidak langsung. Kalau yang sampean bahas itu kan langsung. Dari puasa langsung laris tokonya. Oh, bukan seperti itu. Gimana? Dipahaminya. Ini memang ada. Berarti dia seperti memperbesar power untuk menarik rezeki. Tapi yang terjadi bukan seperti itu. Realnya gimana realnya? Realnya kebiasaannya kalau kita background adalah pengasihannya ini melalui si A, oknum si A. Lah si A untuk menghubungi si A inilah saya berpuasa. Oh, ada akad ya dengan pihak lain ya yang dengan oknum menyediakan lain, jasa itu. Iya, lah oknum inilah yang akan menarik rezeki. Oh gitu, pada kerja tim ya. Kerja tim. Pola spiritual. Ya. Okay. Jadi tidak langsung. Dipahami ketika kita sudah berkomunikasi bisa ngopi bareng dengan oknum ini, rezeki lancar karena oknum inilah yang menarik rezeki, menarik seseorang memutuskan membeli ke toko kita. Oknum ini biasanya seperti dipahami seperti itu. Jadi pahamnya tidak langsung kalau mungkin di dunia keilmuan Arab atau lain mungkin dengan zikir tertentu ini langsung, ini enggak, ini ada perantaranya dulu, di tengahnya ada. Oke, kalau orang-orang muslim kan biasanya kan langsung ya Mas ya. Dia mungkin dengar dari kiai atau ustadz atau dari YouTube, dari buku orang baca waqiah mempelajari rezeki. Itu kan pola-pola orang orang muslim ya yang langsung dia coba langsung baca waqiah terus ditunggu efeknya kan begitu kan. Tapi kalau ini beda ya. Jadi beda. Kalau di ajaran Islam ada kita ada brokernya. Sodako untuk menjadi kaya ada. Ini kan langsung. Tapi kalau budaya Jawa tidak seperti itu. Ada broker, oknum. ada brokernya. Iya, ada perantaranya yang untuk menarik rezeki itu. Oke, berarti emang lagi-lagi efek ekonomi berarti ya. Sebenarnya semuanya berawal dari situ. Ekonomi, itu kan ya? Usaha manusia sebenarnya. Apa capek miskin mungkin ya. Akhirnya terus dia kepengen kaya cepet jamu gitu kan. Pegel melarat itu. Pegel melarat. Akhirnya jamu pegel melarat akhirnya diuntal iku mau dengan jalan-jalan yang sangat ekstrim. Ya kalau memang kadang-kadang ada temen ketika bicara kenapa di Eropa tidak ada seperti itu, kenapa di Amerika tidak kok Indonesia kok hanya di Indonesia ya saya bilang ya karena masyarakat Indonesia itu kelas menengah ke bawahnya banyak. Oh gitu. Iya. Berarti ada unsur politik juga ya mungkin ya. Politik juga sebenarnya. Tentang ekonomi makro Indonesia akhirnya. Tapi itu bagus loh Mas, kan iso Mas melestarikan budaya Jawa juga ya. Iya. Efek positifnya di situ ya. Iya. Banyak itu teman yang berkomentar kenapa di Eropa ndak ada seperti itu. Ya karena mungkin satu SDM, dua cara berpikirnya beda. Kita di sini menghormati sesuatu yang adikodarti ya. Sesuatu seperti leluhur, penunggu, danyang, kita hormati. Karena kita meyakini kita tidak hidup sendirian di sini. Maka kita berhubungan dengan mereka seperti itu. Kalau di Eropa kan tidak ada yang dipercaya. Mungkin siapa danyange patung Liberty kan tidak ada. Kalau di sini ada pohon besar aja pasti, wah itu ada penunggunya. Kita paham kita di situ. Akhirnya menciptakan keilmuan dan ritualisme tertentu seperti itu tadi. Jadi itu menciptakan budaya baru. Beda mindset ya. Iya, beda mindset, menciptakan tradisi, budaya baru, beda sejarah. Nah ini soalnya kita ini kan di era yang oplosan Mas, campur Mas. Jadi budaya itu jadi anomali.
orang Indonesia tapi gaya-gayanya gaya-gaya mungkin Cina atau Korea. Oh. Gitu kan. Akhirnya muncul CEO itu kan. CEO yang menyamar Nah, ya. itu saya ingat sebuah ayat Mas itu Mas. Ayat ini menjelaskan topiknya topik istilahnya kiamat lah, ini bahasanya kiamat lah ya. Wa idzan nufusu zuwijat itu ketika karakter-karakter, jiwa-jiwa, budaya tercampur Mas. Entah itu lewat pernikahan ya, orang Indonesia nikah dapat orang Jepang atau orang Amerika, itu kan percampuran budaya. Itu yang membuat kesejatian diri kita atau karakter khas kita ini luntur kan begitu. Karena mereka kan terus flexing Mas, promo kan. Nah itu akhirnya itu yang membuat apa ya, kita kehilangan apa? Kehilangan akar gitu loh. Akhirnya yang ada benturan kan akhirnya kan. Benturan-benturan itu. Gimana Mas itu Mas? Ada pertanyaan yang sangat mengganggu saya. Perihal seperti itu. Pertanyaannya seperti ini. Apakah DNA atau darah mempengaruhi perilaku? Ataukah lingkungan mempengaruhi perilaku? Oke. Apakah pendidikan mempengaruhi perilaku? Ini kan yang belum selesai dari kita. Kalau ya. Kalau dengan kita naturalisasi, kita menikah dengan Jepang, orang Jepang, mengakibatkan budaya kita berubah, berarti lingkungan bisa merubah itu. Merubah DNA istilah ya. Iya. Apakah perubahan itu kalau di Jawa ada turunane bae, berarti itu darah, karakter itu diturunkan melalui darah. Nah, ini menarik sebenarnya. Belum pernah mungkin kita coba ya meriset. Nanti kita bahas lagi. Next Kenapa? episode lah ya. Itu lebih seru nanti itu. kayaknya ya. Soal DNA, soal karakter, soal perubahan kebiasaan orang. Iya. Kan? Kebiasaan orang. Menciptakan perilaku ya. Bagaimana apa ya, sebuah kebiasaan atau budaya atau agama itu mempengaruhi seseorang. Itu kan menarik untuk dikaji. Ini kayaknya sudah cukup Mas, ini sudah hampir setengah jam lebih. Oke. Kita ketemu lagi pada next episode. Semoga obrolan yang sederhana ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.